Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F, L N, Pilihan. Kami akan mempresentasikan proyek dari yang diberikan Pak dengan judul Perancangan Sistem Basis Data untuk Pengolahan KRS. Sebelumnya, perkenalkan, saya selaku Ketua Kelompok, nama saya Muhammad Ilham Muksin dengan NPM 07352411 015. Selanjutnya teman saya Widiawati Astuti dengan NPM 0735111005. Selanjutnya di sebelah saya Desi Indrasti Farania dengan NPM 073524111037. Baik, setelah perkenalan singkat ini, kita langsung saja ke presentasinya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk poin pertamanya, yaitu adalah skenario proses bisnis. Pada sistem KRS yang akan dikembangkan, bertujuan membantu perguruan tinggi menengah dalam mengelola sistem proses akademik mahasiswa, khususnya pengisian dan pemantauan kartu rencana studi setiap semester. Database yang dibangun harus mampu mencatat informasi mahasiswa secara lengkap, mulai dari NIM, nama, kontak, alamat, email, jenis kelamin, tanggal lahir, tahun angkatan, hingga program studi tempat mahasiswa terdaftar. Setiap mahasiswa juga memiliki satu dosen wali yang bertugas membimbing dan menyetujui pemilihan mata kuliah mereka. Di sisi lain, data dosen yang dicatat meliputi NIM, nama, gelar akademik, nomor telepon, dan email. Dengan peran utama mereka sebagai dosen wali yang dapat membimbing banyak mahasiswa dan mengesahkan banyak KRS. Program studi dalam sistem ini juga perlu dikelola dengan mencatat kode prodi, nama prodi, serta fakultas. Program studi berfungsi sebagai pengelompokan mahasiswa, dosen, dan penentu daftar mata kuliah yang ditawarkan setiap semester. Untuk mata kuliah, informasi seperti kode MK, nama mata kuliah, jumlah SKS, semester, dan program studi pemilik mata kuliah harus tercatat dengan baik, serta sebuah mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa melalui berbagai KRS. Proses inti sistem adalah pengisian KRS, di mana setiap mahasiswa harus membuat satu KRS pada awal setiap semester dengan memilih mata kuliah yang tersedia pada prodi mereka. Setiap KRS memiliki atribut seperti ID KRS, semester, dan tahun akademik, serta wajib disahkan oleh dosen wali. Sepanjang masa studi, seorang mahasiswa akan memiliki banyak KRS, sedangkan satu dosen wali dapat mengesahkan banyak KRS yang berbeda. Selain itu, hubungan many-to-many antara KRS dan mata kuliah harus diakomodasi, serta satu KRS berisi banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah dapat muncul di banyak KRS. Sistem database ini diharapkan mampu membantu perguruan tinggi dalam mengelola data akademik secara efisien dan terstruktur. Dengan adanya pengaturan data mahasiswa, dosen, program studi, mata kuliah, dan KRS secara terintegrasi, proses pelaporan akademik, pemantauan beban SKS, serta perancangan distribusi pengajaran dapat dilakukan dengan lebih mudah dan akurat. Baik, di sini langsung saja pada poin kedua, yang dimana kita akan menentukan entitas, atribut, dan UID, yang dimana berdasarkan skenario bisnis yang telah teman saya bacakan, saya langsung saja membacakan untuk entitas dan atributnya, yang dimana pada entitas pertama itu merupakan mahasiswa. Lalu atributnya itu yang pertama untuk primer key-nya, pertama NIM, lalu mengikuti mandatori yang pertama nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, jenis kelamin, tanggal lahir, tahun angkatan, dan program studi. Lalu pada entitas kedua itu yaitu dosen wali, yang dimana dia atributnya yang pertama untuk primer key-nya itu NIP, lalu mengikuti mandatori nama dosen, gelar akademik, nomor telepon, dan email. Lalu untuk entitas yang ketiga yaitu program studi, yang dimana memiliki atribut untuk primer key sendirinya itu kode prodi, nama prodi, dan fakultas. Lalu untuk entitas yang keempat itu ada entitas mata kuliah, yang dimana dia memiliki atribut yang pertama untuk primer key-nya itu kode MK, lalu nama MK, jumlah SKS, dan semester. Lalu pada entitas yang terakhir itu adalah KRS, yang dimana dia memiliki atribut yang pertama untuk primer key-nya yaitu ID KRS, lalu untuk mandatorinya semester dan tahun akademik.
Nah, untuk itu saja untuk pembahasan pada poin kedua, langsung saja kepada poin ketiga. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai poin ketiga, yaitu menentukan relasi dengan menggunakan diagram matriks. Berdasarkan skenario bisnis yang sudah dipaparkan sebelumnya, di sini terdapat beberapa relasi antara entitas-entitas. Yang pertama itu untuk mahasiswa. Mahasiswa dibimbing oleh dosen wali. Mahasiswa juga memiliki program studi. Mahasiswa memiliki KRS. Selanjutnya untuk dosen wali. Dosen wali membimbing mahasiswa. Dosen wali juga memiliki program studi dan dosen wali mengesahkan KRS. Selanjutnya itu program studi. Program studi dimiliki oleh mahasiswa. Program studi juga dimiliki oleh dosen wali dan program studi juga memiliki mata kuliah. Selanjutnya mata kuliah. Mata kuliah dimiliki oleh program studi dan mata kuliah diisi KRS. Yang terakhir itu ada KRS. KRS dimiliki oleh mahasiswa. KRS disahkan oleh dosen wali, dan yang terakhir KRS dari si mata kuliah. Sekian itu saja penjelasan mengenai poin ketiga. Baik, selanjutnya untuk poin keempat, yaitu menentukan optionality dan cardinality. Jadi berdasarkan skenario bisnis, maka didapatkan optionality dan cardinality pada setiap relasi. Yang pertama di sini ada entitas mahasiswa dan entitas dosen wali. Untuk optionality-nya, setiap mahasiswa harus dibimbing dosen wali, dan setiap dosen wali dapat membimbing mahasiswa. Untuk cardinality-nya, setiap mahasiswa dibimbing satu dan hanya satu dosen wali, dan satu dosen wali dapat membimbing banyak mahasiswa atau one to many. Gambarnya bisa dilihat pada layar. Kemudian yang kedua di sini, entitas mahasiswa dan entitas program studi. Untuk optionality-nya, setiap mahasiswa dapat memiliki program studi, dan setiap program studi dapat dimiliki oleh mahasiswa. Untuk cardinality-nya, setiap mahasiswa memiliki satu program studi, dan setiap program studi dimiliki oleh banyak mahasiswa atau one to many. Gambarnya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya yang ketiga di sini entitas mahasiswa dan entitas KRS. Untuk optionality-nya, setiap mahasiswa harus memiliki KRS, dan setiap KRS harus dimiliki mahasiswa. Untuk cardinality-nya, setiap mahasiswa memiliki banyak KRS, tetapi setiap KRS dimiliki oleh satu mahasiswa atau one to many. Gambarnya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya yang keempat, yaitu entitas dosen wali dan entitas program studi. Untuk optionality-nya, setiap dosen wali harus memiliki program studi, dan setiap program studi dapat dimiliki oleh dosen wali. Untuk cardinality-nya, setiap dosen wali memiliki satu program studi, dan setiap program studi dimiliki oleh banyak dosen wali, atau one to many. Gambarnya bisa dilihat pada layar. Kemudian yang kelima yaitu entitas dosen wali dan entitas KRS. Untuk optionality-nya, setiap dosen wali harus mengesahkan KRS, dan setiap KRS harus disahkan oleh dosen wali. Untuk cardinality-nya, setiap dosen wali mengesahkan banyak KRS, dan setiap KRS disahkan oleh satu dosen wali, yaitu one to many. Gambarnya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian yang keenam, entitas program studi dan entitas mata kuliah. Optionality-nya itu setiap program studi harus memiliki mata kuliah, dan setiap mata kuliah harus dimiliki program studi. Untuk cardinality-nya, setiap program studi memiliki satu atau lebih mata kuliah, dan setiap mata kuliah dimiliki oleh satu program studi atau one to many. Gambarnya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian yang ketujuh, entitas mata kuliah dan entitas KRS. Untuk optionality-nya, setiap mata kuliah dapat diisi KRS berbeda, tetapi setiap KRS dapat berisi mata kuliah. Kemudian cardinality-nya yaitu setiap mata kuliah diisi oleh banyak KRS berbeda, tetapi setiap KRS berisi banyak mata kuliah atau many to many. Gambarnya dapat dilihat sebagai berikut. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada poin kelima, yang dimana menggambar IRD. Berdasarkan hasil dari langkah sebelumnya, yaitu diagram matriks, optionality, dan cardinality,
digambarkan di IRD secara lengkap dengan menggabungkan seluruh relasi yang didapatkan sebelumnya. Langsung saja kepada pembacaan relasinya, yang dimana relasi pertama itu antara mahasiswa dan KRS, yang dimana satu mahasiswa ini harus memiliki satu atau lebih KRS, dan setiap KRS itu harus memiliki satu mahasiswa. Lalu relasi kedua itu antara mahasiswa dan dosen wali, yang dimana setiap mahasiswa itu harus dibimbing oleh satu dosen wali, dan setiap dosen wali itu dapat membimbing satu atau lebih mahasiswa. Selanjutnya itu mahasiswa dan program studi, yang dimana setiap mahasiswa dapat memiliki satu program studi. Lalu satu program studi dapat dimiliki oleh satu atau lebih mahasiswa. Nah, selanjutnya antara KRS dan dosen wali, yang dimana setiap KRS ini dapat disahkan oleh satu dosen wali, harus disahkan oleh satu dosen wali. Lalu satu dosen wali harus mengesahkan satu atau lebih KRS. Selanjutnya dosen wali dan program studi, yang dimana setiap dosen wali harus memiliki satu program studi. Satu program studi dapat memiliki satu atau lebih dosen wali. Selanjutnya itu KRS dan mata kuliah, yang dimana setiap KRS itu dapat berisi satu atau lebih mata kuliah, dan setiap mata kuliah itu dapat diisi oleh satu atau lebih KRS. Lalu mata kuliah dan program studi, yang dimana setiap mata kuliah harus memiliki satu program studi. Lalu satu program studi harus memiliki satu atau lebih mata kuliah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya persilakan kepada teman saya untuk melanjutkan langkah berikutnya. Oke, baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai poin 8, yaitu menyelesaikan masalah relasi many-to-many. Karena poin ke-6 yaitu mencari super-type dan super tidak ada pada skenario. Begitu juga dengan poin ke-7 melakukan normalisasi tidak ada pada skenario. Jadi kita lanjut ke poin ke-8 yaitu menyelesaikan relasi many-to-many. Nah, pada poin ke-5 yaitu pengembaraan RD, bisa dilihat bahwa terdapat satu relasi many-to-many antara KRS dan juga mata kuliah. Nah, untuk memperbaiki masalah relasi many-to-many, kita harus membuat atau memberikan entitas persimpangan. Nah, di sini entitas persimpangan yaitu entitas data KRS yang akan menjadi penghubung antara entitas KRS dan juga entitas mata kuliah. Nah, untuk relasi antara KRS dan juga detail KRS, yaitu satu KRS dapat diisi satu atau lebih detail KRS, dan setiap detail KRS harus berisi satu KRS. Sedangkan relasi antara mata kuliah dan detail KRS yaitu satu mata kuliah dapat diisi satu atau lebih detail KRS, dan setiap detail KRS harus berisi satu mata kuliah. Nah, pada tabel entitas persimpangan yaitu data KRS ini terdapat dua foreign key, yaitu foreign key pertama yaitu ID KRS dan foreign key kedua yaitu kode mata kuliah. Untuk foreign key pertama yaitu ID KRS, itu dia akan menghubungkan antara entitas persimpangan yaitu data KRS dan juga entitas KRS. Untuk foreign key kedua yaitu kode MK, dia akan menjadi penghubung antara entitas data KRS dan juga entitas mata kuliah. Sehingga dengan demikian entitas persimpangan yaitu data KRS akan menjadi penghubung relasi many-to-many antara entitas KRS dan juga entitas mata kuliah. Oke, itu saja penjelasan dari saya mengenai poin ke-8. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk poin ke-9 yaitu relasi non-transferable. Pada ERD yang dihasilkan pada langkah sebelumnya, terdapat beberapa relasi yang bersifat non-transferable, yakni relasi antara mahasiswa dan KRS, relasi antara KRS dan detail KRS,
relasi antara program studi dan mata kuliah, relasi antara dosen wali dan mahasiswa, dan yang terakhir relasi antara dosen wali dan KRS. Dan di sini mahasiswa dan KRS terjadi relasi di sini, yaitu KRS harus terhubung dengan satu mahasiswa tertentu. Tidak boleh ada KRS tanpa mahasiswa. KRS tidak bisa dialihkan ke mahasiswa lain karena sudah terikat pada NIM. Jadi KRS baru hanya bisa dibuat setelah mahasiswa terdaftar. Kemudian KRS dan detail KRS. Detail KRS tidak dapat dibuat tanpa KRS utama. Detail KRS hanya valid jika KRS-nya ada atau mengikat. Dan detail KRS tidak dapat dialihkan ke KRS lain. Jadi detail KRS tidak bisa dieksis, tidak bisa dipindahkan, dan tidak bisa dipakai kalau KRS induknya tidak ada. Kemudian mata kuliah dan detail KRS. Setiap baris detail KRS harus mengacu pada satu mata kuliah tertentu. Detail KRS tidak bisa berdiri tanpa mata kuliah. Detail KRS tidak boleh pindah ke mata kuliah lain tanpa dibuat ulang. Jadi setiap nilai atau status dalam detail KRS wajib terikat ke satu mata kuliah dan tidak bisa ditransfer. Kemudian dosen wali dan mahasiswa. Mahasiswa harus punya dosen wali aktif. Data mahasiswa tidak valid tanpa ada data dosen wali. Relasi ini tidak bisa dipindah otomatis ke dosen lain. Jadi mahasiswa hanya sah jika dosen walinya ada atau hubungan ini tidak transferable. Sekian dari saya, kita akan lanjutkan ke poin selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pada langkah ke-10 yang dimana kita akan melakukan mapping ke diagram tabel, menentukan tipe data dan presisinya. Langsung saja pada tabel pertama yaitu merupakan tabel mahasiswa, yang dimana tabel mahasiswa ini kita dapat dari hasil pembentukan IRI yang telah kita buat. Lalu di sini langsung saja yang pertama pada kolom name. Kolom name pertama itu merupakan NIM pada baris pertama, lalu key-nya itu primer key dan optionality-nya itu mandatory. Dia merupakan tipe data number dan presisi 20. Lalu pada baris berikutnya itu terdapat kolom name nama lengkap dan optionality-nya itu mandatory. Dia bertipe data varchar 2 dan presisinya 50. Lalu baris berikutnya itu terdapat kolom name-nya itu alamat dan optionality itu merupakan mandatory. Dia bertipe data varchar 2 dan presisi 50. Baris berikutnya itu terdapat kolom name nomor telepon dan optionality-nya itu merupakan mandatory. Dia bertipe data varchar 2 dan presisi 15. Lalu yang berikutnya itu kolom name-nya itu email, optionality-nya itu mandatory. Dia bertipe data varchar 2 dan presisi 30. Yang berikutnya itu jenis kelamin dan optionality-nya itu mandatory. Dia bertipe data varchar 2 dan presisi 25. Lalu yang berikutnya untuk kolom name-nya itu tanggal lahir, optionality-nya itu mandatory dan tipe data date. Lalu kenapa presisinya terada? Karena di tipe data date dia tidak memerlukan presisi. Lalu yang berikutnya itu baris berikutnya itu merupakan tahun angkatan, optionality itu mandatory dan tipe data number presisi 5. Yang berikutnya itu kolom name-nya itu tahun angkatan dan optionality itu merupakan mandatory, tipe data number dan presisi 5. Lalu pada baris berikutnya itu kolom name-nya itu program studi, optionality itu merupakan mandatory dan bertipe data varchar 2 presisi 25. Lalu pada baris berikutnya itu untuk kolom name-nya itu NIP, lalu untuk key-nya di sini FK karena dia akan menggabungkan kedua tabel yang berbeda, di mana kita menggabungkan tabel mahasiswa dan tabel dosen wali. Jadi dia merupakan foreign key. Dia merupakan tipe data number dan presisi 15. Lalu pada baris berikutnya itu kolomnya itu kode prodi. Lalu di sini juga terdapat foreign key karena kita menggabungkan tabel mahasiswa dan tabel program studi. Lalu option itu mandatory dan bertipe data varchar 2 presisi 55. Lalu pada tabel berikutnya itu merupakan tabel dosen wali. Yang dimana pada kolomnya itu kolom NIP dia merupakan primer key dan option itu mandatory. Dia bertipe data number dan presisi 15. Lalu pada baris berikutnya itu terdapat kolom name nama dosen dan optional itu mandatory. Dia bertipe data varchar 2 dan presisi 20.
Lalu baris berikutnya kolom name gelar akademik, optionality-nya itu mandatory, bertipe data varchar 2 dan presisi 35. Lalu pada baris berikutnya itu kolom name-nya itu jabatan akademik, lalu optionality-nya itu mandatory, bertipe data varchar 2 dan presisi 15. Lalu baris berikutnya itu kolom name-nya itu no telepon, optionality-nya itu mandatory, bertipe data varchar 2 dan presisi 30. Baris berikutnya itu nama kolom name-nya itu email, optionality-nya itu mandatory, bertipe data varchar 2, presisi 30. Lalu pada baris berikutnya itu untuk kolom name kode prodi, di sini juga terdapat FK karena kita akan menggabungkan tabel dosen wali dan tabel program studi. Dia bertipe data varchar 2, presisi 55. Baik, mungkin sampai sisa yang dapat saya jelaskan. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya untuk melanjutkan. Oke, baik. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai poin ke-11 yaitu perintah SQL DDL. Di mana di sini akan kita akan membuat sebuah tabel dengan menggunakan perintah create table. Nah, sebelum itu karena diminta untuk menjelaskan satu saja, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan tabel KRS. Nah, sebelum saya melanjutkan untuk penjelasan mengenai pembuatan tabelnya, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan mapping pada tabel KRS dulu. Nah, pada tabel KRS ini terdapat 5 kolom, yaitu ID KRS, semester, tahun akademik, NIM, dan juga NIP. Nah, di sini juga terdapat satu key, yaitu key primary key, di mana pada kolom ID KRS. Selanjutnya, di sini juga terdapat foreign key. Ada 2 foreign key, yang dimana ada foreign key pertama, yaitu kolom NIM, dan foreign key kedua, yaitu pada kolom NIP. Nah, jadi untuk lanjut saja ke perintah pembuatan tabelnya. Di sini untuk kita membuat tabel, kita menggunakan perintah create table, lalu diikuti dengan nama tabelnya yaitu KRS karena kita membuat tabel KRS. Nah, jadi di sini untuk untuk pada sintaks di dalam ini itu penulisannya yaitu ada nama kolom, tipe data, presisi, dan juga constraint yang digunakan. Nah, jadi dengan demikian di sini ada pada baris pertama di sini ada kolom pertama yaitu ID KRS dengan tipe data number dengan presisi 20 dan constraint-nya yaitu primary key yang sesuai pada hasil mapping sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk baris selanjutnya itu ada kolom semester di mana tipe data number dan presisi 15 yang memiliki constraint not null. Selanjutnya kolom tahun akademik yang memiliki tipe data varchar 2 dan presisi 10 yang memiliki constraint not null juga. Selanjutnya untuk kolom NIM, di sini dia memiliki tipe data number dan presisi 20 yang memiliki constraint yaitu 0. Nah, untuk kolom NIM ini dia sebagai foreign key 1 yang mereferensikan kolom NIM pada tabel mahasiswa. Selanjutnya untuk kolom terakhir, yaitu kolom NIP yang bertipe data number dan presisi 15 dan juga memiliki constraint yaitu not null. Constraint-nya itu null dan juga kolom NIP ini juga sebagai foreign key kedua yang mereferensikan kolom NIP pada tabel dosen wali. Nah, sehingga dengan demikian ketika kita running, hasil outputnya seperti ini. Di mana tabel yaitu nama tabelnya itu KRS dan memiliki 5 kolom yaitu ID KRS, semester, tahun akademik, NIM, dan juga NIP. Di sini juga terdapat satu primary key yaitu pada kolom ID KRS dan juga foreign key pertama yaitu NIM dan juga foreign key kedua yaitu NIP dan constraint-nya itu null. Oke, dengan demikian penjelasan saya mengenai poin ke-11 yaitu perintah SQL DDL, pembuatan tabel. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk poin yang ke-12, yaitu perintah SQL untuk memasukkan contoh data pada tiap tabel. Jadi setiap tabel akan diisi data tuh minimal 3 baris atau lebih. Pertama di sini ada program studi. Jadi pada tabel ini akan diberikan beberapa contoh input data untuk mengisi informasi mengenai program studi. Setiap data dimasukkan terdiri dari 3 kolom utama, yaitu ada kode prodi, nama prodi, dan fakultas. Ketiga input tersebut dimasukkan secara lengkap pada setiap perintah insert, sehingga tidak ada kolom yang menggunakan nilai default dari sistem. Di sini adalah contoh programnya, itu menggunakan insert into, dan nama tabelnya program studi, kemudian ada masukkan nama kolomnya, itu ada kode prodi, nama prodi, dan fakultas. Dengan value atau nilainya untuk kode prodi ada 59201, nama prodinya di sini informatika, dan fakultas teknik. Sini juga ada kode prodinya 26201, nama prodinya industri, dan fakultasnya teknik. Sini juga ada 22101, nama prodinya sipil, dan dari fakultas teknik. Dan kemudian data yang sudah dimasukkan ke tabel program studi tadi bisa dicek dengan menggunakan select bintang from nama tabelnya program studi. Maka akan ditampilkan hasilnya ada 3 kolom. Di sini ada kolom kode prodi, nama prodi, dan fakultas. Dimana ada di sini dari industri, sipil, informatika, dimana dari fakultas teknik semua. Kemudian lanjut di sini ada dosen wali. Pada tabel dosen wali ini berisi data dosen pembimbing akademik, termasuk NIP, nama gelar, jabatan akademiknya, terus nomor telepon, email, dan kode prodi. Semua kolom diisi lengkap pada setiap perintah insert sehingga tidak ada nilai default yang digunakan. Sini kita menggunakan insert into, terus nama kolomnya dosen wali, kemudian kita masukkan kolomnya NIP, ada nama dosen, gelar akademik, jabatan akademik, nomor telepon, email, dan kode prodi. Kemudian diisi nilainya bukan value. Di sini untuk NIP-nya ada 19470130197307 dengan nama dosennya itu Sunjoto, dan gelar akademiknya itu STMkom. Jabatan akademiknya itu rektor. Kemudian nomor teleponnya ada 082423567678. Dengan emailnya itu sunjoto@gmail.com. Kemudian kode prodinya itu 26201. Begitu juga ada Astiana dan Mutia. Kemudian di sini data yang sudah dimasukkan pada tabel dosen wali tadi bisa dicek dengan menggunakan perintah select bintang from nama tabelnya dosen wali. Dan di sini hasilnya ada kolom NIP, nama dosen, gelar akademik, jabatan akademik, nomor telepon, email, dan kode prodi. Nama dosen di sini ada Astiana, Mutia, Sunjoto, dan gelar akademiknya semua sudah sesuai. Oke, itu saja penjelasan singkat dari saya. Kita akan lanjutkan. Saya kembalikan kepada teman saya yang akan menjelaskan untuk poin selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan pada poin ke-13, di mana kita akan menjalankan perintah join. Baik, di sini di mana perintah join ini hanya akan dijalankan pada tabel-tabel yang berrelasi. Baik, kita langsung saja kepada cara penggunaannya. Yang dimana di sini pada yang pertama itu kita akan menggabungkan antara tabel program studi dan tabel dosen wali. Langsung kepada contohnya, dimana kita akan seperti biasa menggunakan fungsi select untuk menampilkan kolom-kolom yang ingin kita tampilkan. Yang dimana kita ingin menampilkan kolom fakultas, lalu kita akan membuat aliasnya itu fakultas. Lalu dengan selanjutnya itu kita tampilkan kolom nama prodi, kita akan buat aliasnya itu program studi. Lalu kita akan menampilkan kolom NIP dengan aliasnya itu nomor induk pegawai. Lalu kita akan menampilkan nama dosen, lalu aliasnya itu nama dosen. Lalu kita akan menampilkan gelar akademik dengan kita membuat aliasnya itu gelar akademik. Lalu kita menggunakan
fungsi from untuk memanggil tabel tersebut, yang dimana tabel program studi. Lalu kita ingin menggunakan fungsi natural join karena kita ingin menggabungkan antara tabel program studi dan tabel dosen wali. Lalu ini berupa hasilnya, yang dimana kolom nomor induk pegawai, nama dosen, dan gelar akademik itu kita akan dapatkan dari tabel dosen wali. Lalu kolom fakultas dan program studi ini kita dapatkan dari kolom program studi. Jadi kita ingin dapatkan kolom-kolom ini itu kita akan menggabungkan menggunakan fungsi natural join. Lalu yang selanjutnya pada contoh berikutnya kita akan menggabungkan tabel program studi dan tabel mahasiswa, yang dimana contohnya seperti ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan menggunakan fungsi select untuk menampilkan kolom-kolom yang ingin kita tampilkan, di mana kita ingin menampilkan kolom fakultas, program studi, nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, dan nomor telepon. Yang dimana kita akan menggabungkan kolom program studi dan mahasiswa, yang dimana pada kolom program studi itu kita menggunakan fungsi join using, yang dimana kita akan menampilkan kolom mahasiswa dan kita mencari primer key yang telah kita buat tadi agar bisa menampilkan untuk foreign key-nya. Jadi kita menggunakan fungsi natural join. Di sini seperti contohnya ini. Kalau kita ingin mengurutkan untuk NIM-nya, jadi kita menggunakan order by agar terurut. Dia terurut dari A sampai Z. Oke, contohnya gimana? Kita sudah lihat. Sekian panjang yang telah kita jelaskan untuk proyek kami, maka kita akan melanjutkan pada sesi testimoni, yang dimana saya sebagai ketua kelompok ingin memberikan testimoni tentang proyek ini, yang dimana dengan adanya proyek ini kami semakin bisa bekerja sama dan bisa memahami satu sama lain, dan dimana pada beberapa proyek yang kemarin kita kurangnya kerja tim, tetapi pada saat proyek ini kita lebih banyak kerja timnya dan melakukan bersama-sama. Baik, selanjutnya jadi menurut saya dengan adanya proyek ini itu dia membantu saya memahami cara merancang sistem secara lengkap, mulai dari analisis kebutuhan, pembuatan RD hingga mapping ke tabel database. Jadi proyek ini itu dia benar-benar menambah wawasan dan keterampilan saya dalam perencanaan basis data. baik, selanjutnya untuk teman saya. Baik, untuk proyek database garis ini membantu kami untuk memahami cara merancang, mengelola, dan menghubungkan data dengan benar. Kami juga belajar pentingnya struktur database yang baik untuk mendukung proses akademik dan juga meningkatkan kemampuan analisis serta kerjasama tim kami. Oke, baik, mungkin itu untuk testimoni kita. Karena sudah berakhir, maka kita mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.